Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya Dwi Cahyadi dari Jemaat Serikat Persaudaraan Kebumen. Pada kesempatan Sapa Jemaat kali ini saya ingin berbagi berkat tentang berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita membuat suatu list atau daftar tentang kondisi fisik yang tidak kita sukai pada diri sendiri? Mungkin hidung yang pesek, mungkin kok saya kurang tinggi, kurang langsing, kulitnya kurang putih, kurang cantik, ganteng, dan seterusnya. Atau mungkin kita sering menyalahkan diri sendiri terkait masa lalu yang sudah terlewati. Kenapa sih keluarga saya dengan segala kekurangannya seperti ini, seperti itu? Kayaknya dulu saya salah ambil jurusan, saya pilih sekolah. Kenapa dulu saya mengatakan ini, saya melakukan itu, dan seterusnya. Jadi selalu menganalisis kelemahan diri, entah itu fisik ataupun kesalahan di masa yang lalu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang perlu kita sadari adalah bahwa dengan kita tidak menyukai diri sendiri, masalahnya adalah ternyata kita ini satu-satunya orang yang tidak akan pernah bisa kita tinggalkan. Maksudnya, mungkin kita bisa menjauh dari teman atau keluarga yang tidak kita sukai, menjauh dari atasan atau bos kita yang galak, menjauh dari tetangga yang tidak ramah, dan seterusnya. Tetapi kita tidak akan pernah bisa menjauh dari diri sendiri. Mulai dari bangun tidur, mandi ya dengan diri sendiri, bekerja, berlibur, dan seterusnya pasti dengan diri sendiri juga gitu. Sehingga jika kita tidak menyukai diri sendiri, tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, maka hidup ini tentunya akan sangat menyedihkan. Selalu dipenuhi ketidakdamaian, ketidaknyamanan, pesimis, merendahkan diri, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selain menyalahkan diri sendiri, jangan sampai kita juga mengalami victim mentality, mentalitas korban, yaitu sikap menyalahkan situasi atau menuduh orang lain yang membuat hidup kita menderita, merasa tidak memiliki kontrol atas masalah yang dihadapi. Kadang-kala kita berpikir, wah, nanti saya akan merasa nyaman dengan diri sendiri setelah saya sukses, setelah saya langsing, setelah orang lain minta maaf kepada saya, setelah sembuh dari sakit, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mengalami hal-hal tersebut, atau bahkan sampai sekarang kadang-kadang masih muncul walaupun kecil atau sedikit ya. Saya belajar bagaimana untuk bisa berdamai dengan diri sendiri dengan memegang prinsip-prinsip yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Yang pertama, bahwa kita ini diciptakan segambar dengan Allah. Bahwa Allah menjadikan segala sesuatu itu sungguh baik. Jadi standar baik buruknya kita adalah di mata Tuhan, bukan pendapat, standar, atau omongan orang. Kejadian 1 ayat 26 dan 31. Yang kedua, bahwa kita ini bukan produk yang sudah selesai. Tuhan masih terus bekerja pada kita. Filipi 3 ayat 13b. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Mari kita berhenti menyalahkan atau bahkan selalu menganalisis diri sendiri. Tidak ada manusia yang sempurna, maka berilah diri kesempatan. Memang kita ada kelemahan-kelemahan, tetapi di beberapa hal, beberapa area itu masih bisa kita tingkatkan atau kita kembangkan. Karena kita adalah tanah liat di tangan penjunan, di tangan Tuhan yang siap membentuk sesuai rencananya. Mungkin tidak terjadi secepat yang kita inginkan, tetapi selama masih di tangan penjunan yang benar, kita akan terus dibentuk, dilindungi, diberkati, serta dipakai oleh Tuhan. Orang gagal itu bukan karena tidak pernah berbuat kesalahan, tetapi karena tinggal di dalam kesalahan. Oleh karena itu, marilah kita mulai dengan merasa nyaman terhadap diri sendiri tepat di tempat kita berada. Kita tidak bisa mengubah tempat di mana kita berdiri hari ini, tetapi kita dapat menentukan kemana kita mau pergi. Mari berdamai dengan diri sendiri, bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dan berikan, serta tetap berupaya memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidup. Oswald Chambers mengatakan, kalau kita tahu siapa kita dalam Kristus, maka kita tidak akan berusaha mengetahui pendapat dunia tentang kita.
tetapi mencari tahu pendapat Allah tentang kita. Sehingga selubung yang menyembunyikan kita dari Allah akan dibongkar dan rahasia kehendaknya dalam diri kita akan terlaksana dalam hidup kita. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan